Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Oke, hari ini canda video ini kita bahas tentang Honeyjet marginata. Kita akan bahas tuntas, kita akan kupas, kita akan detail dari perawatan, manfaat, investasi, dan lainnya. Simak terus, no skip, lanjut. Oke, sekarang akan kita bahas sesuai judul Sansevieria trifasciata Honeyjet marginata, atau lebih dikenal di Indonesia ini namanya Sansevieria pagoda. Karena disebut pagoda itu dia bisa tinggi, bisa besar, mirip dengan pagoda. Yang namanya Sansevieria itu banyak manfaatnya. Ketika kalian itu browsing di Google, di Wikipedia, manfaat dari Sansevieria itu dia sangat terkenal dengan menyerap polutan atau pembersih udara. Bahkan pernah saya mendengar di Australia itu diwajibkan satu ruangan harus ada satu Sansevieria. Nah, di tempat kalian ini bisa dimanfaatkan. Jadi ketika ruangan kalian itu banyak polusi, banyak asap nikotin, atau dalam ruangan itu banyak orang, dihuni banyak orang seperti di kantor gitu ya, saya sarankan itu wajib ada Sansevieria walau satu. Afdolnya, bagusnya itu di setiap meja lah, di dekat komputer atau di hiasannya itu harus ada Sansevieria lah. Selain tanaman-tanaman lain pun bisa, tapi Sansevieria ini lebih unggul untuk menyerap polutan. Sansevieria ini sering disebut juga di kalangan lama, orang lama, dia disebut juga lidah mertua. Yang saya belum dapat referensi lidah mertua itu asalnya dari mana dan mertuanya siapa, aku juga nggak ngerti. Terus kalau di luar itu biasa dikatakan snake plant. Ya mungkin bentuknya ada yang kayak ular gitu ya. Sansevieria trifasciata Honeyjet marginata. Kenapa dia disebut Sansevieria? Karena dia memang jenisnya Sansevieria yang fungsinya itu tadi. Trifasciata itu dia termasuk golongan trifasciata. Ciri-ciri dari trifasciata itu ketika daunnya ini ditancap, dia tidak akan pernah sama dengan pemilik daun sebelumnya atau pohon induknya sebelumnya. Pernah kejadian hanya mungkin 1001 ya, tapi yang sering itu tidak akan pernah sama. Seperti contohnya pagoda ini kalau ditancap jadinya green mold. Nah, gini, saya angkat, ini jadinya green mold. Ketika daunnya berakar lalu tumbuh, dia tumbuhnya sudah nggak jadi pagoda lagi, sudah nggak ada list kuningnya atau nggak ada marginatanya lagi. Ini satu daun dia beranak 1, 2, 3 dengan daun separuh ini ya. Daun paling bawah sendiri biasanya daun yang paling jelek itu saya ambil lalu ditancap juga, jadinya tidak akan pernah sama seperti menjadi pagoda. Itulah ciri-ciri trifasciata. Nanti kita akan bahas di kedepannya pagoda ini bagaimana performnya, bagaimana dia bisa menjadi bagus, dan bagaimana jadi dia mempunyai nilai lebih juga. Bonsai, bonsai, bonsai. Kami hadir dengan kualitas terbaik, dengan seni yang memukau. Kami dari Kota Batu siap mengirim bonsai packing terbaik tanpa merusak bentuk ke seluruh penjuru Indonesia. Inilah dia bonsai kami. Segera diorder. Nih. Oke, yang ini kita tanam lagi. Petik ya, yang penting tancap aja akarnya biar tidak kering. Nah, kembali lagi ke pagoda. Nah, setelah Sansevieria trifasciata sudah Anda ketahui, sekarang honey. Nah, nama honey itu diambil dari size. Honey itu bisa dibilang mungkin dwarf ya, atau mungkin bukan dwarf. Intinya dia itu
versi yang performnya itu lebih banyak daun, lebih pendek, meskipun dia bisa tinggi ya. Maksudnya lebih banyak daun dan dia karakternya itu lebih ke roset. Ini jenis honey. Karena Sansevieria trifasciata itu ada 3 macam. Ada 3 ses atau 3 golongan. Ada honey, ada futura, ada laurenti. Jadi apapun jenisnya, seperti pagoda ini yang kita jelaskan, ada yang jenis honey-nya itu ini, honey jet marginata. Ada yang ses futura. Futura ini ukuran yang sedang. Dia berkarakternya itu daunnya lebih tebal dan dia biasanya tidak terlalu banyak daunnya, sama seperti versi honey, dan tingginya itu lebih pendek dari laurenti. Laurentinya adalah laurenti compacta namanya. Ini dia. Coba perhatikan dari 3 ini. Warna daunnya sama. Iya kan? Warna daunnya sama. Karakter warnanya sama. Karakter daunnya kalau disentuh, dipegang gini sama. Nah, dia bukan mutasi dari sini dan dari sini juga, dari honey, futura atau laurenti. Tapi dia berdiri sendiri ya. Saya juga nggak tahu sejarahnya. Mungkin saya kurang membaca referensi atau dari kalian yang mempunyai ilmu tentang sejarahnya Sansevieria, kenapa bisa ada laurenti, kenapa bisa ada futura, dan kenapa bisa ada honey, itu bisa tolong jawab di komentar untuk masukan kita semua para penyaksi video ini. Nih ya, versi laurenti namanya laurenti compacta, versi futura namanya seri, versi honey namanya honey jet marginata. Sebenarnya ini juga marginata, ini juga marginata, tapi kebanyakan yang disebut tidak disebut marginata lagi, mungkin terlalu panjang namanya, yang ini juga disebut seri. Dari masing-masing ini mempunyai mutasi-mutasi sendiri. Seperti contohnya seri, Whitney itu dari seri asalnya. Dari seri ke Midnight Scent, dari Midnight Scent baru ke Whitney. Jadi kalau Whitney kembali ke seri, wajar, karena nenek moyangnya. Lah seri dari mana? Aku nggak ngerti. Jadi mungkin ada yang tahu sejarahnya lebih detail. Oke, sekarang kita tidak bahas yang futura dan laurenti. Jadi kita bahas yang honey-nya dulu ya. Honey, karena dari pembahasan honey ini lumayan agak panjang ya. Jadi jangan di skip, mungkin ada video nanti yang ditinggalkan. Eman. Nah, marginata, honey jet marginata. Jet itu mungkin dari namanya ya. Namanya itu dari jet. Karena green mall itu yang ini tumbuhnya itu namanya juga jet. Mungkin jet itu namanya, nggak tahu entah penemunya namanya jet atau dari asal kata jet itu dari mana, nggak ngerti. Kalau yang marginata itu karakter daunnya. Jadi Sansevieria itu bagian dari jenisnya, trifasciata bagian dari jenisnya, honey itu bagian dari karakternya, size-nya, jet itu namanya, marginata itu karakter daunnya. Jadi kalau ada orang bule atau konsumen bule tanya, punya Sansevieria jet, nah itu bisa ada 2, ada jet marginata atau jet doang gitu. Dari manfaatnya sudah, konsumtifnya sudah, jadi ini bisa dipasang untuk indoor yang sesekali, mungkin seminggu sekali ketika kita ditaruh di kantor gitu ya. Ketika hari libur di kantor, taruhlah di luar untuk disiram sampai airnya habis, mungkin hari Seninnya ditaruh lagi di kantor. Disiram seminggu sekali itu tidak masalah. Media tanam yang dipakai ini, kalau kami di sini kan daerah dingin nih, 60% itu pasir Malang. Pasir yang berongga. Nah, itu, dan humusnya menggunakan humus biasalah. Boleh menggunakan tanah, boleh menggunakan daun andam, boleh menggunakan kelenteng yang dari biji kapuk, terserah. Yang penting ada humusnya lah. Bahkan ditanam di pasir aja Sansevieria ini bisa hidup. Bagaimana cara perawatannya? Perawatannya mudah. 1 minggu sekali disiram itu sudah cukup. Kalau suka nyiram, banyakin pasirnya.
Tergantung karakter. Sebenarnya media tanam itu tergantung karakter pemiliknya. Iya kan, kadang kita beli dari teman atau beli dari seller, itu sudah sama potnya dengan medianya. Tapi karena kita sering nyiram, itu beda karakternya sama yang pemilik sebelumnya. Pemilik sebelumnya itu nggak begitu suka nyiram atau tidak begitu sempat nyiram. Nyiramnya seminggu sekali. Jadi dia banyak humusnya daripada pasirnya gitu. Nah, tapi pemilik setelahnya itu suka nyiram. Nah, akhirnya busuk tuh tanaman. Ya kan, jadi sebaiknya disesuaikan media tanam ini dengan karakternya kita sendiri. Kalau kita sering nyiram, banyakin pasirnya. Kalau kita nggak sempat nyiram, ya pasirnya 50% aja atau 40% aja. Pasir tujuannya apa sih? Tujuannya untuk agar air itu tidak menggenang di dalam pot, jadi langsung lewat. Jadi oksigen itu langsung tergantikan. Nah, begitulah kira-kira ya. Sansevieria trifasciata 1 ini bisa berkembang biak dengan anakan gitu ya. Jadi kayak gini. Beranak di sini dari bawah. Namanya itu dia berkembang biak secara vegetatif. Jadi dia beranak dari bawah ya, dari stolon gitu. Tapi juga bisa loh Sansevieria honeyjet ini berkembang biak dengan generatif, yaitu dari biji. Langka sekali, sangat langka sekali jenis honey ini berbunga. Kalau jenis Futura sama Laurenti kita sering menjumpai. Tapi untuk jenis honey yang satu ini, bukan yang satu ini, tapi jenis honey yang lainnya, seperti honey tsunami, seperti lupret, seperti honey silver marginata, golden honey, terus honey yang lainnya, itu sangat jarang sekali berbunga. Tapi di Botani Flora ini pernah terjadi 1 kali. Ada fotonya kok, aku tunjukin fotonya. Ini nih fotonya nih. Saat dia berbunga, warga Facebook yang pencinta Sansevieria, yang kebetulan dia kawan-kawanku di Facebook, waduh semuanya pada kagum. Waduh ternyata begitu bunganya. Wah ternyata bisa berbunga gitu loh. Iya, ternyata saya sangat senang sekali waktu itu, perasaannya waduh ternyata aku bisa menyaksikan pagoda berbunga. Jangan sampai aku sia-siakan gitu kan. Akhirnya bunga itu aku kirim ke masterku, namanya Om Teguh Win. Ini Facebooknya Om Teguh Win. Dia itu penyilang Sansevieria breeder, hybrid andalan. Alamatnya beda kota dengan kami. Kalau saya di Batu, dia ada di Kota Lawang. Saya berterima kasih sekali sama dia karena saya menyilangkan hybrid. Kalau daun keras seperti pinguicula, seperti baseball, seperti blue clone, personi, saya sendiri juga punya hasil silangan sendiri dari blue clone X personi. Masih ada pohonnya itu. Nah, itu bisa nyilang. Tapi karena pagoda ini sangat langka dan saya khawatir gagal saat menyilangkan, jadi saya serahkan kepada ahli core to the core Om Teguh Win. Jadi biji entah 1 atau 3 gitu loh. Dia disilangkan dengan Whitneyku. Kebetulan Whitneyku, Futura Whitney itu juga berbunga. Disilangin. Lah nanti mungkin update-nya mungkin bisa 6 bulan lagi ya baru kelihatan, karena baru disemai nih. Baru seperti ini hasilnya. Itu hasil dari betinanya pagoda ini. Fantastis banget. Jadi itu terbukti bahwa Sansevieria honey dan Sansevieria apapun itu bisa berkembang biak secara generatif atau dari biji. Oke, selanjutnya kita bahas ke perawatan. Dalam merawat Sansevieria pada umumnya semuanya sama. Bisa diperlakukan untuk semua jenis Trifasciata dan Sansevieria yang lainnya. Masalah pencahayaan bisa full sun, bisa juga half sun. Istilah saya ya half sun, maksudnya separuh lah. Seperti greenhouse kami yang di atas rumah yang sempit ini, yang hanya menampung sekitar 500 pagodanya aja 500. Itu kami menggunakan greenhouse ini, di atas ini separuh gelap, separuh terang. Mungkin hanya separuh lah. Jadi istilahnya half sun kami bilang. Gimana caranya merawat? Sansevieria trifasciata ini yang sangat rentan dengan air hujan. Dia suka angin, dia suka panas, tapi dia tidak begitu suka dengan air hujan. Nah, kita jadi berpikir, terus ditaruh di mana? Iya kan?
Tapi di indoor juga bisa. Tapi kalau kelamaan di indoor nanti daunnya mengecil. Istilahnya Jawa itu ngelawe, atau istilah bahasa Indonesianya apa ya? Molor. Daunnya molor. Di sini kayaknya nggak ada nih yang molor. Biasanya ada yang molor itu kecil, jadi kayak sendok gitu loh. Itu biasanya kurang matahari. Nah, kalau kurang matahari, kalau kurang cahaya, mungkin sampai 3 bulan di dalam ruangan disiram. Di dalam ruangan itu nanti jadinya daunnya kecil dan lemas, nggak kaku, nggak gagah seperti ini gitu. Nggak, karena dia nanti mungkin mengecil daunnya dan lemes. Itu berarti kurang sinar matahari. Dia mencari matahari, dia berusaha mencari matahari. Dan kalau telat nyiram yang ketika ditaruh di dalam ruangan, biasanya masalahnya ada kutu atau cabuk ya, kutu putih. Nah, kutu putih itu yang harus kita, nanti kalau sudah terlanjur kena kutu putih ya kita harus pakai insektisida. Sebaik-baiknya obat, sebaik-baiknya pestisida itu untuk mencegah, bukan untuk mengobati. Sama aja seperti virus ya kan, sebaiknya mencegah. Sedia payung sebelum hujan. Nah, Botani Flora merawat yaitu dengan fungisida sistemik, fungisida kontak, pakai pelekat juga, dan insektisida. Ini jadi satu, fungisida sistemik, cair biasanya, terus fungisida kontak, ini yang biasanya berupa bubuk, terus insektisidanya ada juga, sama pelekat. Tujuannya apa? Fungisida sistemik ini untuk menghindari penyakit yang datang, tapi dia memberikan tameng kepada daun-daunnya dan batangnya itu dari dalam, namanya sistemik ya. Terus yang kontak ini dia melindungi hama itu dari luar. Terus yang insektisida ini biasanya untuk membunuh hama yang sudah nempel. Jadi kayak mau ada kupu-kupu, mau ada kayak siput, mau ada kayak semacam hewan yang biasanya dari media tanam, lah ini kena insektisida ini dia akan mati. Pelekat ini wajib ya, biasanya diabaikan nih kepada pecinta-pecinta tanaman hias lainnya. Jarang sekali. Saya belajar dari petani apel, petani jeruk, dan petani mawar. Mereka tidak pernah meninggalkan pelekat. 3 tanaman ini ya, jeruk, apel, mawar. Ini adalah tanaman yang wajib di pestisida, karena kalau enggak hasilnya tidak akan pernah maksimal, karena hamanya itu waduh ngeri. Makanya apel itu jangan ditawar murah-murah, obatnya mahal. Kembali lagi ya ke pagoda ini, dilakukan penyemprotan itu seminggu sekali. Kalau kalian itu punya vitamin yang seperti grow up atau pupuk daun, sebaiknya jangan dicampur dengan pestisida. Pestisida itu tadi ada fungisida, ada insektisida, gitu aja. Itu jangan dicampur dengan vitamin. Itu banyak pengalaman dari petani. Saya dulu melakukan itu, diketawain. Kamu vitamin kok dijadikan satu sama racun? Racun itu istilah. Intinya vitamin jadi atau nutrisi jangan dicampur atau disemprotkan bersamaan dengan pestisida. Itu pelajaran dari para petani bunga mawar, petani apel, sama petani jeruk. Karena petani-petani itu yang sering menggunakan obat-obatan untuk menghasilkan produk yang bagus. Nah, itu kalau kalian suka main di kimia. Jadi vitaminnya itu mungkin di hari Kamis, di setiap hari Kamis. Nanti kalau fungisidanya di setiap, atau pestisidanya di setiap hari Senin. Jadi hari Senin pestisida, hari Kamis vitamin, terus begitu. Kalau rutin, aku yakin tanaman Trifasciata Anda atau Sansevieria Anda pasti jauh dari penyakit dan performnya pasti bagus. Nah, untuk kalian yang suka bermain tanaman di organik, seperti media tanam organik, terus sistem perawatan dengan organik, itu sangat bagus sekali. Pertumbuhannya tidak secepat yang menggunakan kimia, tetapi jangka panjangnya lebih bagus. Contoh media tanam yang menggunakan organik seperti kami ini menggunakan media tanam organik seperti sekam, pasir malang, yang sama humusnya itu kadang dari andam daun, kadang dari biji kapuk ya. Istilahnya kata orang sini kelenteng. Kami di sini nggak pernah mupuk, nggak pernah main pupuk yang di media tanam seperti NPK. Jadi kami pupuknya itu pakai kohe dari kotoran kambing. Nah, kalau mau pakai kimia yang mirip dengan kotoran kambing itu biasanya itu pupuk slow release. Karena pupuk slow release itu lambat, tapi kita nggak perlu mupuk biasanya sepanjang tahun. Maksudnya biasanya sekali ngasih pupuk itu untuk 1 tahun ke depan, tergantung mereknya sih. Dengan perawatan seperti itu, intinya
sudah kami jelaskan tentang bagaimana cara merawat daun sehat dengan media tanam yang tepat, ya kan? Nah, tergantung selera Anda. Anda mau Honeyjet marginata ini, pagoda ini, mau dibikin tinggi seperti punya Om Erwin Kanadi, seperti di ini, gambar ini ya. Itu dibikin tunggal, tapi bisa gede. Atau mau dibikin seperti ini, yang jenisnya rumpun. Nah, jenisnya rumpun seperti ini. Nah, sampai nggak cukup ya, aku harus berdiri jadi. Tuh, sampai rumpun begini. Ini isinya dari induknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi anakannya, turunannya ini ada 8 dan kita nggak tahu yang ada di dalam itu juga berapa. Nah, tergantung selera Anda, mau dibikin tunggal yang tinggi atau mau dibikin rumpun. Kalau mau dibikin tunggal, ya kalau mau dibikin tunggal, itu anakannya masih stolon itu dibuang atau dipotong. Jadi ketika anakannya masih kecil, kalau seperti ini sudah terlalu besar ya. Jadi masih sangat kecil banget. Jadi kalau bisa itu masih belum keluar dari media tanam, itu dipotong aja. Biasanya kelihatan kalau sudah tanamannya agak miring begini, kayak kedorong, atau potnya itu sudah mulai, kalau potnya plastik tapi sudah mulai lonjong. Nah, itu berarti ada dorongan stolon anak. Itu biasanya beranak. Kalau kita sering perhatikan tanaman itu, wah ini posisinya kok berubah, ini kok agak miring gitu ya posisinya. Itu perasaan kita sudah tahu, wah ini lagi beranak ini. Itu kalau dari bentuk ya. Kalau dari pupus, kalau dari daun baru sama daun muda sama daun baru, itu biasanya kelihatan. Kalau jaraknya terlalu jauh, nah seperti ini kan belum beranak nih, ini belum beranak, jadi ini masih jalan nih antara daun muda dan daun baru, kira-kira 50% jaraknya nih, itu biasanya belum beranak, jadi daunnya masih jalan. Nah, kalau daun muda sama daun baru ini jaraknya jauh, maksudnya pertumbuhannya berarti kan lebih lambat kan. Nah, itu biasanya di situ sudah ada stolon, sudah mulai beranak. Jadi jangan sayang ya sama anakan yang kecil itu. Kalau ingin performnya besar, performnya tinggi, tunggal seperti punya Om Eka itu, mungkin Om Eka itu selain main vitamin nutrisi yang kuat, mungkin dia juga memperlakukan seperti itu. Itu seperti pengalamanku sendiri ketika membuat, ya alhamdulillah dapat nomor 2 di kontes tahun 2019 di Kota Batu sendiri. Ada kok masih fotonya, aku buat pakai foto profil di WhatsAppku. Itu satu-satunya pagoda yang tertinggi, yang terperform, yang terbagus yang pernah aku punya. Setelah itu aku belum pernah berhasil lagi untuk bikin yang kualitas kontes gitu. Kalau kalian tanya, lah itu mana yang lama gitu kan? Yang lama kena insiden. Jadi ketika kita lagi pindahin barang, tanamannya roboh dan akhirnya tidak perform dan akhirnya ya bersedihlah kita. Itulah. Jadi merawat tanaman untuk kontes, untuk menjadi perform itu tidak mudah ya. Wajar kalau harga tanaman yang sudah di meja kontes, yang memang sudah perform, yang udah dapat nomor, itu harganya bisa beda jauh dengan harga di pasar. Terserah kalian mau bikin rumpun atau majemuk, rumpun atau majemuk, atau mau bikin tunggal. Intinya jaga kuku-kuku dari setiap daun, jaga kesehatannya, jaga tampilannya, jaga batangnya jangan sampai bengkong. Jadi ketika mataharinya dari sini, jangan tiap hari begini, nanti ini batangnya bengkong begini. Jadi diputar, ada kalanya diputar begitu. Kalau mataharinya, ya makanya greenhouse itu tempat itu juga kita nanti bisa membaca, oh ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sini gitu. Ya, disitulah ya seninya tanaman hias, dimana kalau kita bisa mencintai tanaman hias, itu kayaknya tanaman hias itu bicara sama kita. Aku nggak suka nih tempatnya di sini, jadi aku melonyot. Jadi kita harus tahu ya apa yang diinginkan tanaman kita. Untuk selanjutnya, ngomong-ngomong masalah pagoda ini, pagoda tadi di video-video di menit-menit yang awal itu kan tancapan daunnya itu jadi honeyjet ya, honeyjet. Jadi pagoda. Aku kan janji untuk kelebihan dari Green Mall. Nah, honeyjet ini, honeyjet aja, bukan Honeyjet marginata, itu lebih terkenal di sini itu Green Mall
lebih dikenal Green Mall di Indonesia, tapi kalau di luar itu disebut Honeyjet saja. Itu mempunyai keunikan tersendiri. Dia warnanya hijau yang gelap, polos, dengan karakter bentuk sama seperti pagoda. Ini dia. Nah, Green Mall ini mempunyai variegatanya. Meskipun pagoda juga punya variegatanya ya. Mau jelasin yang Green Mall dulu aja ya. Lah, Green Mall ini punya variegatanya, ini kan udah kelihatan dari tadi nih. Ini variegatanya. Ini yang jenis variegatanya kebetulan yang striata ya. Warna kuningnya ini sangat lebih kuning dari pagoda karena memang ini variegatanya memang kualitas F1 ya. Di kota Batu yang dingin ini, Green Mall ini bisa mengeluarkan warna kuning yang istimewa. Biasanya kan minta panas gitu kan variegata, tapi ini enggak kalau untuk Green Mall karena hijaunya gelap, kuningnya sangat keluar. Dan anakannya biasanya sudah jadi variegata langsung seperti ini. Nah, tuh anak pertama, anak kedua sudah jadi. Seperti itu. Ini mutasi dari Green Mall. Green Mall mutasi daun atau hasil tancap daun dari pagoda. Nah, pagoda sendiri juga memiliki mutasi. Ini di sini poin video yang akan aku bahas ya. Pagoda sendiri sebelum ke mutasi yang rare, yang langka menurut saya, ini ada pagoda yang variegatanya striata. Ini jenis pagoda, tapi nggak tahu ini merupakan mutasi dari pagoda yang biasa ini atau bukan. Saya nggak tahu sejarahnya bagaimana bisa keluar ada pagoda ini atau jenis lain, karena Laurentinya ada ya. Ini punya Laurenti sendiri namanya Daria. Kalau futuranya saya belum pernah menemukan, atau di postingan manapun atau di majalah manapun belum pernah menemukan. Yang tahu cuma Laurentinya pagoda striata ini namanya Laurenti Daria. Anakannya jadinya striata terus. Ada kadang beberapa kembali ke pagoda ini. Nah, ketika ada saya beberapa itu anakannya kembali ke pagoda sama persis seperti ini. Berarti ini ya memang bisa dikatakan variegata ya, striata. Jadi tengahnya gini memang ada bedanya dengan yang biasanya. Ini sudah banyak, jadi sudah tidak perlu dibahas lagi, bahas detail lagi, karena ini sudah banyak dan sudah banyak yang budidaya. Kemungkinan kalau orang pelihara ini 10, orang biasanya punya ini 1 gitu. Oke, kita minggirin. Yang aku mau bahas ini mungkin sangat sensitif. Mutasi dari pagoda ini menurut saya harusnya bikin viral, lebih viral dari Sansevieria yang lain. Saya tahunya dari Facebooknya Bang Haji Denny, kawan baik saya. Saya dapatnya dari Om Erwin Kanadi. Ya belinya waktu itu awal-awal mahal ya, di atas rata-rata lah, 10 kali lipat bahkan lebih. Karena memang saya sendiri kepingin memiliki. Nah, tahu kan corak seperti ini apa? Green Mall bukan, ya kan? Terus pinggirnya kayak Whitney. Di postingan-postingan Google, di postingan Facebook, orang luar negeri atau orang Indonesia yang sebelum ada ini, itu tidak pernah ada yang posting dengan nama Honey-nya Whitney. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan tentang kalau Trifas striata itu ada Honey, ada Futura, ada Laurenti. Sekarang kalau kalian ini yang melihat video ini, yang pernah punya Honey dari Whitney, itu aku pingin tahu, silakan komen atau di inbox kan, atau di WhatsApp di admin di kolom deskripsi ya, yang bukan dari mutasi pagoda. Ya mungkin orang luar negeri yang nyaksikan ini kasih tahu kami. Kalau Laurentinya Whitney, saya banyak Banded Nelsoni, ya kan, sama persis dengan Whitney, cuman dia versi Laurenti. Nah, ini lahir di Indonesia nih. Karena sebelumnya orang luar negeri ini nggak pernah posting. Ini lahir di Indonesia. Di Indonesia saya tahunya dari Bang Haji Denny. Terus saya dapatkannya bukan dari dia. Saya dapatkannya dari sahabat satunya, dari Erwin Kanadi. Sekarang saya sudah punya beberapa. Dan kawan-kawan di Indonesia sudah punya beberapa. Dan beberapa sudah ada yang diekspor. Yang sangat disayangkan, dengan kualitas yang terbaik dan lahir di sini, itu belum mempunyai nama. Lah, komunitas-komunitas Sansevieria Indonesia kayaknya ini masih membisu atau belum begitu care dengan varietas yang ini. Itu bagaimana? Kenapa hanya dinamain mutasi pagoda? Kalau yang namanya mutasi pagoda atau mutasi Honeyjet marginata, dia pasti akan ada mutasi-mutasi yang lain.
Nah, terus ini hanya dikatakan pagoda mutasi atau Honeyjet marginata mutasi. Kalau ini ada mutasi lagi, terus dinamain apa? Sedihnya kan di sini. Entahlah nama dagang atau nama yang pas. Tolong yang senior-senior seperti yang sudah pengalaman ya. Saya itu nggak tahu, saya pribadi ya dari Botani Flora nggak tahu jalurnya kemana. Kalau dikasih nama ini yang di tempat lahirnya atau siapa seperti Sansevieria Assalam gitu kan, itu ya kan sudah terkenal di antara kita kan. Katanya awalnya kan punya Pak Slamet kan, terus dikasih nama Assalam atau punya nama Pak Salam gitu kan. Itu ceritanya saya waktu itu belum lahir di Sansevieria ya. Ternyata benar apa yang dikhawatirkan kami. Ini ada mutasi pagoda lagi, beda bentuk, dan bentuknya adalah seperti haninya mutasi monsen. Ini haninya mutasi monsen. Ini mutasi sudah lama banget. Saya tahu dari Om Febri itu postingannya di Sansevieria trifasciata itu sudah lama banget ini diposting. Tapi namanya sampai sekarang monsen mutan, monsen mutasi. Belum punya nama sampai sekarang. Sampai haninya keluar dari mutasinya pagoda. Ini juga nggak punya nama. Jadi kalau namain ini, kalau jual, mutasi pagoda, form mutasi monsen. Panjang nggak? Bingung nggak? Bingung. Yang jual bingung, yang beli bingung. Kecuali kalau sudah lihat, oh gitu ternyata ceritanya. Iya, berapa? 5 juta. Kok mahal? Nah, ID-nya belum keluar. Tapi kalau ID-nya sudah jelas, mau jual murah, mau jual mahal, itu nggak berpengaruh ya. Tergantung petaninya. Cuman, kenapa yang lahir di Indonesia ini ID-nya belum jelas dan kenapa tidak dijelasin? Di sini problem Sansevieria trifasciata yang ada. Itu hanya isi hati saya selaku pencinta Sansevieria trifasciata. Mungkin kalau ada yang, wah nggak seharusnya Andri itu seperti ini, nggak seharusnya Andri di botani seperti ini. Nggak apa-apa, aku terima kritik dan saran selama kita saling sehat dan kita saling sharing. Toh ini tentang tanaman hias kekasih-kekasih kita ya. Komennya bagaimana? Saya tunggu komennya tentang ini ya. Nah, terus ini satu lagi. Ada yang tahu nggak tentang Midnight Scent? Nah, ini aku punya versi haninya loh. Entah ini bisa disebut haninya Midnight Scent atau ini hanya disebut Green Mole Variegata marginata. Karena haninya Midnight Scent ini lahir dari Green Mole Variegata. Karena Midnight Scent kan seperti ini nih listnya. Nah, dan formnya itu honey, ada beberapa di sana. Bukan hanya satu ini. Jadi sudah turun-temurun dan anaknya ini juga seperti itu. Berarti kan sudah sampai lebih dari 4 kali beranak tetap seperti itu, berarti kan sudah paten ya sampai F4 gitu kan. Terus haninya Midnight Scent ini apa namanya? Saya belum tahu dan belum pernah kelihatan di postingan-postingan yang kasih nama memang merujuk nama sendiri. Jadi namanya masih nama Green Mole. Padahal Green Mole Variegata itu beda. Ada yang Half Moon, ada yang Aurea, ada yang Striata, ya kan? Tapi kalau yang begini nih belum. Ini seperti karakternya dari Midnight Scent. Daun-daunnya juga persis. Itu omelan saya, candaan saya, tapi agak legit gitu ya dengernya. Jadi tadinya tentang menjelaskan tentang Sansevieria, terus lama-kelamaan kok alurnya saya ini keluar unek-unek yang aku selama ini belum serap. Mungkin omelanku tadi untuk para pencinta Sansevieria atau penghobi Sansevieria senior yang sudah di Sansevieria. Jadi mohon maaf para senior, dan mungkin yang belum paham itu bisa komen juga, itu kenapa, itu bagaimana, atau mungkin bisa ngasih solusi juga. Oke, kembali lagi ke tema-tema yang lurus aja ya. Nilai investasi. Ini yang kita suka semuanya ya. Nilai investasi pada umumnya di Sansevieria, hampir di setiap video aku katakan, belinya mahal, jualnya murah, tapi menguntungkan. Nah, iya kan? Beda kalau sama orang yang usahanya pakaian, sama orang yang usahanya otomotif, sama yang orang usahanya bukan tanaman hias. Jadi belinya murah, jualnya mahal. Intinya mengambil margin, menambahkan harga beli untuk harga jual gitu kan. Tapi kalau yang di tanaman hias,
Tidak semuanya seperti itu, kecuali saya langsung ada pesanan mawar gitu kan, saya beli mawar dari petani, terus ditambahin 500, 1000 ya kan, itu untuk jual lagi gitu kan, itu kan langsung. Tapi kalau di tanaman koleksi, di tanaman khususnya di Sansevieria ini yang lagi di tema video ini, belinya mahal, jualnya murah tapi untung. Ya, aku jelasin lagi. Contoh inilah, Green Mall Variegata, harga jual di video ini ditayangkan itu harganya 500.000. Dengan ukuran dan variegata yang seperti ini, harganya 500.000. Nanti biasanya kalau aku yang beli ya, jadi aku beli nih. Berapa tuh Green Mall? Cakep banget. Oh, 500.000. Nego nggak nih? Nego kalau beli 10 atau beli 50. Oh enggak, aku butuh satu aja. Udah ya, nego free ongkir aja. Biasanya kan transaksi gitu. Oh ya, oke, aku kirim. Oke, datanglah nih Green Mall. Wah, ini cakep nih. Suka saya. Terus dipotin pakai media kesayangan kita. Dipot dengan model yang paling cantik ya. Kalau potnya Botani Flora ini nggak ada yang cantik karena memang pot-pot bekas kerisan ya, jadi dimanfaatin. Belinya 500.000, nanti jualnya kecil-kecil atau jualnya kalau ada orang tanya anggaplah 250.000 gitu ya, separuh harga, ekstrim nih turunnya. Wah, sudah banyak nih yang punya Green Mall, jadi orang ekspor juga sekarang sudah menurun, permintaan sudah menurun. Oke, sekarang pasarannya cuma 250.000. Oke, tidak masalah. Kita beli 500.000, jual 250.000, rugi nggak? Kalau di tanaman hias, kata rugi itu tidak berlaku. Kita jual anaknya saja. Ini sudah beranak 2 nih. Jadi tunggulah sebentar. Jadi modalnya cuma sabar, selain duit. Jadi 250.000, 250.000, balik modal kita. Untungnya di mana? Nanti dia akan beranak lagi, bisa beranak 2 lagi, bisa beranak 3 lagi. Kalaupun dijual 100.000, 150.000, bahkan 50.000, ada kawan sendiri lah. Alah, ke kawan sendiri lah 50.000 itu anakannya aku ambil semua. Oke, 50.000 kan sudah tinggal untungnya kan, modalnya kan sudah balik nih dari 250.000 itu kan. Nah, tinggal jual. Oke, ini ternyata beranak 5. Ya udah, aku jual 100-an deh. Ya udah 100, 500, untungnya sudah 500. Dan besok ini akan beranak lagi. Itulah yang dikatakan biasanya teman-teman mengatakan, jangan, itu ATM-ku. Kalau jangan kamu beli ATM-ku. Gitu. Itu biasanya yang terjadi di lingkup Sansevieria. Nilai investasinya seperti itu. Itu kalau kita berbicara satu tanaman. Terus jika kalian punya 10 tanaman, jika kalian punya 100 tanaman, 500 tanaman, bayangin aja. Ya, itulah sahabat-sahabatku yang biasanya suka tanaman, bagaimana merawatnya, bagaimana masa depannya dengan tanaman, terus nilai investasinya bagaimana, terus yang untuk omelan saya tadi, kalau seandainya panas di telinga diabaikan aja. Cuman kalau untuk orang-orang yang Sansevieria yang sudah senior, tolonglah, ayo kita rembuk, ayo kita bikin forum. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat selalu, salam budidaya, salam Sanse Lover dari Botani Flora bersama Andri Kusuka. Bye. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired.